Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai PowerPoint yang telah kita buat berdasarkan topik yang telah kita pilih atau kita angkat untuk KB 1 dan 2 matkul PTI dengan saya Yudhistira Nalendra. Dan saya Erlangga Krisnawibowo. Saya Joel Gemanan Telaujo. Dan di sini kami memutuskan untuk memilih kesehatan mental di era sosial media sebagai topik kami. Bisa tolong di slide berikutnya dan dilanjutkan oleh penjelasan oleh Karil. Dasar, perkembangan teknologi telah merubah cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi menyuguhkan kemudahan untuk kita memperoleh informasi, data, dan bersosialisasi. Hal ini berpengaruh dalam kehidupan remaja di mana teknologi menyediakan akses terhadap media sosial. Jumlah remaja yang mengakses media sosial pada tahun 2018 mencapai 191,4 juta orang dan 92% remaja online setiap hari. Dikarenakan remaja memiliki keingintahuan dan kecenderungan ingin mencoba sesuatu yang baru. Penggunaan internet di kalangan remaja merupakan suatu kebutuhan, salah satunya dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, remaja yang tidak mampu mengendalikan diri menggunakan internet untuk mengakses media sosial secara berlebihan. Inilah salah satu perwujudan remaja dalam beraktualisasi diri pada masa peralihan untuk mencapai kematangan individu. Masa remaja merupakan proses tumbuh kembang individu dari masa anak-anak menuju dewasa yang diikuti oleh perubahan biologis, psikologis, kognitif, dan sosial. Masa remaja adalah sebagai masa yang ditandai dengan konflik maupun perubahan suasana hati, di mana perubahan suasana hati tersebut dapat berubah-ubah. Pengertian. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sisakan dari kehidupan remaja. Di satu sisi lain, keberadaan media sosial dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, berteman, mengajar, mengejar bidang minat, dan berbagi pemikiran dan ide. Namun di sisi lain, media sosial memiliki dampak negatif. Pada remaja termasuk risiko penyakit mental. National Institute of Mental Health melaporkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan risiko gangguan mental pada remaja usia 18 sampai 25 tahun. Permasalahan. Hubungan antara media sosial dan kesehatan mental telah lama menjadi perbincangan. Pernyataan dari beberapa organisasi kesehatan seperti American Association of Suicidology atau Royal Society of Public Health mengenai topik ini menjadi perdebatan di kemudian hari kuat. Pada tahun 2011, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa terjadi pada kaum muda yang menggunakan media sosial terlalu lama. Pernyataan tersebut menjadi kontroversi setelah diketahui bahwa laporan tersebut tidak didasari sumber primer, melainkan berita di media. Di sisi lain, studi primer yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai hubungan antara media sosial dan kesehatan mental remaja. Berikutnya adalah faktor. Ada beberapa faktor dari hasil penelitian dan hasil yang saya temuin dari mencari di internet atau website, yaitu yang pertama adalah terlalu banyak menggunakan sosial media, di mana sosial media sendiri dapat diakses oleh remaja berusia 13 tahun hingga orang dewasa 30 tahun ke atas dengan latar belakang yang berbeda-beda, di mana mereka bisa menggunakan bahasa apapun, mengungkapkan apapun yang mereka ingin ungkapkan, entah itu secara positif ataupun negatif, di mana hal ini bisa berakibat buruk pada kesehatan mental. Kemudian berikutnya ada terlalu banyak menyendiri. Menggunakan sosial media yang terlalu banyak bisa menyebabkan seseorang malas atau tidak dapat berinteraksi secara normal karena mereka tidak dapat membuka topik ataupun membuat topik itu tetap bisa berlangsung secara terus-menerus atau dalam waktu jangka yang agak cukup lama.
Kemudian berikutnya tidak dekat dengan orang sekitar, teman ataupun keluarga. Ketika terjadi permasalahan entah secara virtual ataupun bukan virtual atau secara langsung, jika kita tidak dekat dengan orang sekitar, teman atau bahkan keluarga, kita tidak akan memiliki tempat di mana kita bisa bercerita mengenai masalah kita, dan hal ini juga menjadi penyebab di mana kesehatan mental seorang dapat terganggu. Kemudian untuk berikutnya ada membaca dan atau melihat chat, video, postingan negatif seperti contoh yaitu merendahkan, menghina. Di mana meskipun jika orang tersebut tidak menghina kita atau tidak merendahkan kita, tetapi ada kalanya seseorang dapat merasakan atau membayangkan ketika berada di posisi sebagai korban yang direndahkan atau dihina, dan hal itu juga dapat berakibat buruk. Dan belum tentu juga orang tersebut bukan korban, tetapi diri kita sendiri yang jadi korban. Dan antara adalah mudah tersakiti, di mana tidak semua orang memiliki mental yang kuat ketika mereka direndahkan ataupun dihina, untuk mereka bisa menghadapinya dengan santai, tapi ada juga yang langsung mengambil hati dan merasa tersakiti. Untuk slide berikutnya, yaitu ada dampak dari kesehatan mental yang terganggu. Yang pertama ada kesehatan fisik semakin tak baik. Ketika seseorang terkena gangguan mental, mereka lebih memilih untuk mengurangi aktivitas fisik, sehingga itu akan menyebabkan terjadinya kesehatan fisik yang terganggu dan menimbulkan penyakit fisik lainnya. Kemudian ada hubungan sosial menjadi terganggu, di mana ketika seseorang memutuskan untuk menyendiri atau mengurangi interaksi dengan orang lain, hubungan sosial mereka akan terganggu karena mereka tidak akan berinteraksi dengan orang sekitar. Sulit berkonsentrasi saat berpikir. Ketika seseorang mengalami gangguan mental, mereka akan memikirkan masalah tersebut hingga menyebabkan mereka tidak dapat berfokus pada suatu hal yang mereka kerjakan atau sedang mereka lakukan. Selanjutnya ada sulit merasa bahagia, karena ketika orang mengalami gangguan mental, mereka tidak bisa bahagia atau sulit untuk merasakan bahagia. Dan itu adalah hal yang normal yang mereka rasakan ketika terjadi gangguan mental. Ada mengalami kendala dalam mengambil cita-cita, di mana ketika orang mengalami gangguan mental, mereka tidak akan memiliki cita-cita atau bahkan untuk bisa bebas ataupun keluar dari kesehatan mental tersebut juga cukup susah bagi mereka, atau bahkan ada yang mustahil bagi mereka. Kemudian masalah keuangan. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, mereka akan banyak menggunakan obat-obatan dalam tanda kutip, membeli obat yang disarankan oleh dokter ataupun mengunjungi psikolog ataupun yang lainnya, yang mana itu juga menguras uang. Ada kalanya juga ketika mereka mengalami kesehatan gangguan mental, mereka lebih memilih untuk resign dari pekerjaan dan mengurung diri, yang mana itu menyebabkan mereka tidak mendapatkan sumber pemasukan sama sekali. Kemudian mereka ada juga kelelahan yang lebih cepat, karena ketika orang yang mengalami gangguan mental, mereka lebih mudah mengalami kelelahan karena terlalu banyak berpikir dengan masalah yang mereka hadapi. Kemudian kurang motivasi, di mana ketika orang mengalami gangguan mental, mereka tidak akan memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu ataupun untuk hidup lebih baik. Selanjutnya ada lebih sering absen dari pekerjaan, yang mana juga sama seperti sebelumnya, mereka akan lebih memilih mengurung diri sehingga jarang masuk, entah itu dalam bidang akademik, pendidikan, ataupun bidang pekerjaan. Selanjutnya adalah risiko menyakiti diri sendiri atau orang lain, di mana kebanyakan orang gangguan mental tuh ketika mereka stres, mereka akan melampiaskan diri mereka sebagai samsak ataupun menjadi bahan untuk pelampiasan stres mereka, atau bahkan ke orang lain, entah secara fisik ataupun verbal. Kemudian merasa terasingin dari lingkungan, karena ketika mereka mendapatkan cercaan itu mereka merasa bahwa mereka itu diasingkan dari lingkungan mereka dan berbeda dari lingkungan yang ada. Dan adalah kesepian, karena mereka lebih banyak membatasi interaksi sosial dan tidak terlalu dekat dengan orang lain, mereka akan merasakan kesepian. Selanjutnya, yang terakhir dari penyampaian materi saya adalah hal yang perlu diperhatikan. Di sini konteksnya adalah hal-hal atau penyebab dari dampak yang bisa menjadi lebih serius, yaitu menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dimana ketika orang mengalami stres dan jika sudah terlalu parah, mereka akan menyakiti diri sendiri atau orang lain, entah itu secara fisik ataupun verbal, yang mana keduanya itu sama-sama tidak bagus, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian adalah salah satu penyebab terjadinya kriminal dan meningkatnya kasus kriminal. Jika terjadinya gangguan kesehatan mental, mereka akan melakukan berbagai cara
atau berbeda-beda setiap solusi yang mereka lakukan. Sebagai contoh, ada kalanya atau ada orang tertentu yang melakukan balas dendam dengan tujuan yaitu orang tersebut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga ini juga jatuhnya adalah kriminal, sehingga kriminal tersebut terjadi dan meningkatnya kasus kriminal penyalahgunaan narkoba yang meningkat. Ketika seseorang mengalami gangguan mental, mereka akan memutuskan untuk menggunakan obat-obatan dalam jumlah yang banyak, dan hal ini melanggar peraturan kesehatan dan juga tidak sesuai dengan resep dokter, dan ini juga termasuk penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba. Dan terakhir adalah mengalami gangguan jiwa. Ketika mereka sudah benar-benar berada di titik puncak dari kesetresan dan masalah mental, mereka akan mengalami gangguan jiwa, entah seperti depresi ataupun seperti yang kita ketahui yaitu gila. Baik, kali ini kita akan masuk ke dalam solusi kami dan juga tentu saja kami juga menyediakan solusi dari pihak yang cukup ahli. Pertama, untuk solusi kami adalah dengan membatasi waktu sosial media. Karena dengan kita menetapkan batas waktu harian agar tidak terlalu banyak menggunakan sosial media, itu akan sangat melatih kita agar tidak terpengaruh atau eh, menjadi kecanduan akan sosial media tersebut. Lalu kedua, ada aktivitas luar ruangan dengan melibatkan diri dalam kegiatan di luar ruangan untuk meredakan stres. Karena dengan kita menyibukkan diri, kita akan sedikit terjauh akan sosial media dan juga meredakan stres kita dengan bersosialisasi. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan sebelumnya, yaitu keterlibatan sosial dengan mencari kesempatan bertemu teman dan keluarga untuk memperkuat hubungan. Lalu ada juga komunikasi terbuka, yaitu dengan mendorong komunikasi terbuka dengan orang-orang terdekat untuk saling mendukung. Dan ada juga tentunya filter konten negatif karena dengan menggunakan kontrol orang tua dan filter konten untuk menghindari paparan negatif. Karena kita semua tahu di dalam era media sosial ini sudah pasti ada segala macam banyak hal yang negatif yang mungkin itu di bawah umur atau itu membawa pengaruh yang buruk untuk diri yang melihat siapapun itu. Lalu kita lanjut, ada mengurangi notifikasi. Karena dengan kita mematikan notifikasi untuk mengurangi distraksi dan tekanan, dan itu sangat membantu kita agar tidak mudah terpengaruh atau terdistraksi contohnya. Lalu berikutnya ada latihan relaksasi. Karena dengan mempraktikkan meditasi atau latihan pernapasan untuk mengelola stres, itu akan sangat-sangat membantu kita untuk lebih tenang, untuk kita tidak merasa gelisah, dan itu sangat membantu. Lalu berikutnya ada juga konsultasi profesional, karena kita tahu pasti ada yang memiliki pengalaman dan kita bisa belajar dari yang memiliki pengalaman. Dan jika perlu dengan mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Dan lalu selanjutnya ada juga dengan pahami pengaruh sosial media. Karena dengan mengedukasi diri tentang dampak sosial media pada kesehatan mental, itu akan sangat membantu dan menyadarkan apa yang terjadi dan akan diri kita. Berikutnya ada juga ekspresi positif. Karena dengan menggunakan sosial media untuk berbagi pengalaman positif dan juga mendukung orang lain, itu akan menunjukkan sesuatu yang positif dan hal yang positif bukan negatif dari era media sosial kali ini. Bisa tolong untuk slide selanjutnya? Dan untuk slide kali ini kita akan masuk ke dalam solusi UNICEF pada tahun 2017. Dan pada solusi kali ini di nomor 1 berisi adalah memilih untuk melakukan kebaikan. Sosial media juga bisa digunakan dalam hal kebaikan seperti menyebarkan dan mendukung konten-konten positif. Jika mendapatkan komentar negatif dari media sosial, sebaiknya diabaikan dan diblok dari media sosial Anda. Lalu yang kedua adalah gunakan aplikasi media sosial untuk membantu meningkatkan kesehatan mental. Karena saat ini banyak tersedia aplikasi yang bisa Anda dapatkan untuk membantu Anda dalam pengembangan diri. Lalu melalui aplikasi media sosial, Anda juga bisa mendapatkan informasi kesehatan mental dan mendapatkan bantuan profesional jika Anda membutuhkannya. Karena kita tahu di media sosial ini sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk positif.
Lalu yang nomor 3 adalah lindungi diri dari orang lain secara online. Saat menggunakan media sosial, Anda harus memastikan bahwa keamanan akun Anda sudah cukup baik untuk menjaga orang lain dapat mengakses akun Anda. Karena hal ini kita juga tahu ada juga namanya hacker atau peretasan, dan itulah kita pentingnya keamanan akun harus kita selalu cek. Dan nomor 4, dengan hindari hal-hal yang memperburuk emosi, pikiran, dan tindakan Anda. Seperti menghindari membaca berita yang mengganggu pikiran Anda. Dan yang terakhir adalah istirahat sejenak dari media sosial. Dengan kita mencoba untuk bermain, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman Anda di dunia nyata, atau lakukan aktivitas-aktivitas positif seperti meditasi lagi, berjalan-jalan, olahraga, dan lain-lain sebagainya. Bisa ke slide selanjutnya. Dan untuk kali ini kita akan masuk ke dalam kesimpulan, yaitu kesehatan mental di era sosial media menghadirkan tantangan baru dan dampak yang signifikan. Meskipun menyediakan koneksi sosial dan informasi, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti isolasi, paparan terhadap konten negatif, dan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental. Nah, penting buat kita menjaga keseimbangan dengan kita membuat batas waktu, dengan kita memprioritaskan interaksi sosial di dunia nyata dan memfilter konten. Karena pendidikan dan kesadaran tentang pengaruh sosial media juga krusial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan individu kita semua dapat mengoptimalkan manfaat sosial media sambil melindungi kesehatan mental mereka. Oke? Dan sekian, terima kasih, saya kembalikan ke Bapak moderator kita. Sekian dari presentasi kelompok kami untuk topik yang kami angkat, yaitu kesehatan mental di era sosial media untuk penugasan kuis besar 1 dan 2 untuk matkul PTI. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih atas waktunya dan selamat malam semuanya. Selamat malam.